Benuanya Eropa, negaranya Belanda. Rekornya bagus. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Berikut alasan kuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggantikan peran Sintayong dalam mengubah strategi dan filosofi sepak bola Indonesia untuk menatap persaingan di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan perhitungan PSSI sudah berada di tingkat persaingan Indonesia bersama negara kuat di kompetisi Piala Dunia itu sendiri. Pemutusan kerjasama antara PSSI bersama Sintayong memang masih meninggalkan perasaan haru dan campur aduk bagi sebagian besar pecinta timnas Indonesia bersama Sintayong. PSSI juga memberi apresiasi atas kinerja Sintayong yang sudah banyak mengubah tatanan sepak bola Indonesia. Saya sendiri mewakili channel YT Real ini, secara pribadi, juga sangat mengagumi Sintayong sebagai pelatih yang sudah banyak berkontribusi serta memberi perubahan dalam sejarah sepak bola Indonesia, dalam mengubah tatanan sepak bola Indonesia, hingga menjadi petarung lapangan sejati. Perubahan besar yang dibawa Sintayong mulai dari era kegelapan, hingga berada di titik di mana timnas Indonesia menjadi tim yang diperhitungkan di kancah Asia. Begitu besar jasa Sintayong, selama hampir 5 tahun, benar-benar berfokus untuk menggali potensi bakat muda. Sintayong menemani timnas Indonesia sejak para pemain timnas masih berlatih passing secara baik dan benar, hingga pada di titik ini, timnas Indonesia sudah naik level serta memahami taktikal strategi permainan secara tim. Tidak hanya itu, Sintayong juga mampu mengubah mindset para pemain. Jangan hanya stuck dan berkecil hati sebelum bertanding. Jangan membiarkan setiap pemain memiliki mindset hanya menjadi tim pelengkap saja. Setiap pemain diharap memiliki rasa optimis tinggi, agar sebisa mungkin menjadi yang terbaik. Namun sebagai profesional dengan target yang besar, tentu pihak federasi menginginkan timnas yang saat ini sedang berkembang, agar dapat lebih maju daripada saat ini, mengingat dari banyak faktor serta pandangan sesuai fakta, memang sudah tidak ideal lagi, jika Sintayong tetap meneruskan strateginya untuk diterapkan di timnas senior Indonesia, yang mana saat ini, timnas Indonesia levelnya tidak lagi sama seperti dulu, apalagi saat ini, skuad Garuda sudah dipenuhi pemain berkualitas yang berkompetisi di Eropa, bahkan dengan filosofi sepak bola Belanda yang lebih mengedepankan taktikal strategi menyerang, serta counter attack cepat, namun dengan kental gaya Eropa yang tidak begitu banyak berlari sepanjang pertandingan. Jika di Asia, strategi tersebut sangat kental dengan gaya permainan timnas Jepang, yang juga didominasi pemain yang berkompetisi di Eropa. Gaya sepak bola modern seperti Jepang, lebih mengedepankan taktikal strategi, dengan kolektivitas permainan tim secara kompak dan rapi. Sejauh ini, timnas Indonesia masih banyak memainkan bola bawah, namun lawan sudah membaca permainan Indonesia, dan pada akhirnya, para pemain sudah dikepung duluan sebelum memulainya. Strategi Sintayong selalu mudah dibaca lawan. Pergerakan individual berlari yang selama ini diterapkan oleh Sintayong, jika tetap diteruskan, timnas Indonesia bersama Sintayong dinilai akan kesulitan untuk berbicara lebih banyak di persaingan yang jauh lebih ketat nantinya. Dengan strategi monoton counter attack, namun terlihat jelas strategi permainan tidak sesuai harapan, dan sayangnya, strategi itu terus-menerus dipaksakan Sintayong sepanjang pertandingan, dengan banyaknya perbedaan gaya permainan serta pemahaman filosofi taktikal strategi antara pelatih dan para pemain. Tentu strategi yang diusung Sintayong tidak lagi efisien untuk skuad Garuda yang saat ini sudah didominasi pemain yang berkompetisi di Eropa. Secara garis besar, hal itu membuat federasi tak ingin stuck dengan gaya permainan monoton dan terkesan stuck berhenti di tempat, tanpa adanya strategi lain yang dapat mengembangkan permainan tim yang lebih kaya akan strategi yang berbeda-beda. Demi secerca harapan yang lebih besar dan realistis, tentu harus ada langkah konkret yang harus dilakukan pihak federasi untuk mengubah semua tatanan agar lebih berkembang dan dapat bersaing, dengan cara menggantikan Sintayong dengan kepelatihan yang baru, dengan strategi ala sepak bola Eropa. Hal itu demi menjaga peluang-peluang timnas Indonesia bersaing di kancah internasional. Sebenarnya Mas, kami ini mengambil risiko berat dengan langkah ini. Kenapa risiko yang berat? Andaikan, kalau kita tetapkan biarkan STY misalnya, kalah kita di Piala Dunia, paling yang dimaki-maki orang STY, bukan Pak Erick, ya kan? Orang akan salahkan Pak STY, bukan Pak Erick. Tapi ini enggak, resiko diambil oleh Pak Erick. Keputusan yang tidak populer diambil oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Hal itu membuktikan bahwa Erick Thohir menunjukkan jiwa kepemimpinannya secara independen,
tanpa bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain sesuai dengan pengalaman disertai jam terbangnya mengurus klub besar, dan pengalaman itu juga diterapkan dalam memajukan sepak bola timnas Indonesia. Langkah Erick Thohir semata demi perkembangan kualitas timnas Indonesia, dengan cara mengganti pelatih untuk mengubah pola permainan yang lebih berkualitas, disertai filosofi hingga taktikal strategi total football, untuk mempersiapkan diri di putaran 3, bahkan perhitungan Erick Thohir, sudah berada di titik, di mana langkah timnas Indonesia, berpotensi harus berhadapan dengan para lawan kuat di Piala Dunia nantinya. Menurut anggota Exco Arya Sinulinga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sudah mempertimbangkan secara matang, untuk mengambil keputusan yang tidak populer dan beresiko berat, melalui Arya Sinulinga, andai saja PSSI mempertahankan Sintayong, dan andai saja ia gagal di Piala Dunia, tentu yang akan jadi sasaran bukan Erick Thohir tapi Sintayong. Namun resiko itu diambil oleh Erick Thohir yang siap menerima konsekuensinya berdasarkan pengalaman serta pertimbangan detail-detail matangnya. Dan itu menunjukkan bukti, bahwa Erick Thohir tidak mencari popularitas. Langkah itu murni demi kebaikan timnas Indonesia dapat bersaing di Piala Dunia nantinya, untuk dapat bersaing dengan negara kuat peserta Piala Dunia. Dalam hal ini, menurut PSSI, kapasitas Sintayong dianggap meragukan dapat membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi, untuk dapat bersaing dengan sejumlah negara di Piala Dunia nantinya. Hal itu merujuk pada, strategi pelatih asal Korsel tersebut dinilai monoton, dan banyak keputusan kontroversial yang sudah terbukti justru merugikan timnas Indonesia. Sejumlah keputusan kontroversial Sintayong yang merugikan timnas Indonesia memang sudah beberapa kali terjadi. Salah satunya saat pertandingan antara Indonesia kontra Irak di putaran 2, sedianya jadwal pertandingan akan digelar jam 7:30 malam, namun Sintayong meminta agar pertandingan digelar pada siang hari, tepatnya pada jam 2 siang, yang mana pada jam tersebut, suhu di Jakarta sangatlah panas, namun dengan dalih, demi dapat memenuhi strategi, akhirnya pihak PSSI mengabulkan permintaan Sintayong dengan memajukan jadwal pertandingan tersebut yang digelar jam 2 siang, dan menariknya, berkat permintaan yang terbilang aneh tersebut, pada akhirnya, Indonesia justru kalah 0-2 dari tamunya Irak. Usai laga berakhir, pernyataan jujur para pemain mereka mengaku, tidak bisa bermain maksimal sebab cuaca sangatlah mengganggu performa para pemain keturunan. Tidak hanya momen itu saja. Bahkan masih banyak lagi keputusan Sintayong yang menurutnya bagian dari strategi, namun justru berujung merugikan timnas Indonesia, termasuk tidak dipanggilnya Elkan Bagot dan Eliano Reinders dalam tubuh skuad. Menurut Sintayong, itu juga bagian dari kebutuhan strategi. Dari banyaknya keputusan aneh yang diambil Sintayong, tentu semua orang mempertanyakan keputusan Sintayong yang kerap merugikan Indonesia, terlebih bagi pihak federasi yang sudah totalitas untuk memenuhi apapun yang diinginkan Sintayong tanpa terkecuali. Sekedar untuk diketahui, Sintayong menjadi pelatih yang paling mendapatkan perlakuan khusus dari PSSI sepanjang sejarah sepak bola Indonesia itu berdiri. Memang itu bukanlah sesuatu yang salah, bahkan itu bentuk dari apresiasi yang diberikan pihak federasi. Namun hal itu juga harus diiringi dengan pencapaian, selama Sintayong mampu mencapai ekspektasi yang juga jadi harapan federasi dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semua fasilitas yang dipenuhi federasi sesuai keinginan sang pelatih. Tak hanya itu saja, Sintayong juga masuk daftar pelatih dengan gaji termahal di benua Asia. Tidak hanya faktor non-teknis di luar lapangan itu saja, bahkan hingga faktor teknis pun dipenuhi sesuai harapan Sintayong. Dengan disodori segudang pemain berkualitas sesuai yang diinginkan pelatih, hingga faktor teknis pun juga diberikan oleh federasi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan strategis Sintayong. Tentu dengan bekal pemain yang berkualitas sesuai dengan keinginan pelatih, segudang pemain yang dibekali kualitas serta jam terbang tinggi. Hal itu demi dapat mempermudah penerapan strategi yang diinginkan oleh sang arsitek. Namun pada faktanya sekaligus yang menjadi acuan federasi, timnas Indonesia bahkan harus sempat terseok-seok di dasar klasemen, sebab kekalahan atas China, dengan segudang keunggulan yang diberikan federasi untuk memenuhi seluruh keinginan pelatih. Namun Sintayong dianggap menyia-nyiakan itu semua, tidak hanya sekedar kalah dari China saja, dampak buruk dari kekalahan itu juga, secara otomatis poin penuh yang bisa saja diraih oleh Indonesia, justru seolah diberikan pada China. Hal itu sebab faktor kesalahan mendasar sang pelatih, dalam mengambil keputusan dan strategi permainan secara mendasar, dan pada akhirnya, kini China justru mampu bangkit dan menjadi pesaing utama Indonesia, mengingat dari segi materi pemain, mulai dari segi market value serta kualitas pemain, skuad timnas Indonesia jauh di atas China. Indonesia dihuni pemain yang berkompetisi di Liga Eropa yang jauh lebih kompetitif, sedangkan materi skuad timnas China,
semua pemainnya berkompetisi di liga domestik, yang mana liganya sendiri masih jauh dari kata kompetitif. Kekecewaan PSSI memuncak saat laga melawan Jepang, sejumlah fasilitas, dan semua kebutuhan teknis dan non-teknis, semuanya dipenuhi PSSI sesuai dengan keinginan Sintayong. Namun menurut pandangan federasi, Sintayong tidak mampu memanfaatkan semua yang ia minta dan dipenuhi federasi secara baik. Bahkan menurut pandangan PSSI, strategi monoton disertai langkah demi langkah yang dilakukan Sintayong, justru cenderung mengkhawatirkan bagi peluang emas timnas Indonesia di persaingan yang jauh lebih berat di Piala Dunia nantinya. Jika merujuk sebab terjadinya pemutusan kontrak dari segala pertimbangan, mulai dari segi komunikasi, harmonisasi antara pelatih dan pemain, kultur budaya, serta kebiasaan yang juga jauh berbeda, dengan mengutamakan ego daripada profesionalitas dalam kebutuhan tim, membuat timnas Indonesia beberapa kali harus dirugikan, atas kesalahan yang diambil sang pelatih. Harmonisasi serta sikap fleksibilitas antara pelatih dan pemain, seharusnya diciptakan agar bisa saling melengkapi serta perlu didiskusikan secara bersama, agar menciptakan kenyamanan dalam tubuh tim, bukan justru sebaliknya, berlaku semena-mena dengan jabatan sebagai pelatih kepala tim nasional yang membawa nama negara. Namun keputusannya diiringi dengan cara mempertaruhkan nama negara, dengan sejumlah keputusan blunder berdasarkan ego yang justru merugikan tim nasional. Sudah beberapa pemain menjadi korban sebab kekakuan, disertai kurang fleksibel dalam menyikapi setiap pemainnya yang memiliki banyak perbedaan. Sebagai pengasuh sekaligus pelatih dengan segala fasilitas dengan gaji mahalnya, sudah semestinya ia menjadi sosok yang mengemban tanggung jawab penuh atas tim besutannya sendiri. Harus bisa memahami kekurangan dan kelebihan pemainnya sendiri. Pelatih tim nasional yang berkualitas tinggi, harus mengutamakan profesionalitas demi nama negara yang bekerja sama dengannya. Ia harus bekerja profesional untuk mengutamakan kualitas pemain daripada ego pribadi. Hal itu bertujuan, demi mencapai target yang diinginkan federasi, dan harus membuang jauh-jauh kepentingan pribadi semata, demi nama negara yang juga menjadi tanggung jawab sang arsitek. Namun nampaknya itu tidak terjadi seperti yang diharapkan federasi. Selain berdasarkan faktor tersebut, ada banyak pemain tim nasional senior yang masih tetap dipanggil oleh Sintayong, padahal dari segi kualitas, mereka bahkan masih di bawah ekspektasi, dan menariknya mereka tetap menjadi pilihan utama dipanggil ke tubuh skuad. Bahkan alasan pemilihan tersebut hingga saat ini belum diketahui, seperti contoh, sebut saja Hoki Caraka, atau Muhammad Ferrari, tanpa bermaksud mengkerdilkan sang pemain. Namun semua orang juga tahu, bahwa mereka aset negara yang keduanya bisa saja berkembang di timnas kelompok usia. Jika kualitasnya sudah memenuhi standar, barulah mereka diberi kesempatan di timnas senior, tanpa mempertaruhkan nama negara untuk perform di ajang besar untuk menjadi pilihan di tubuh timnas senior. Sebelum mereka memenuhi standar kualitas yang diharapkan, dengan pemanggilan dan timing yang tepat, sejatinya ada banyak pemain yang lebih layak diberi kesempatan dari sekedar contoh di atas. Bahkan sekelas Eliano Reinders dan Elkan Bagot, mereka berdua dianggap tidak memenuhi kebutuhan strategi pelatih. Dengan dalih alasan itu juga, bahkan hingga saat ini, karir internasional kedua pemain tersebut masih menggantung. Sebagai pelatih yang mengambil tanggung jawab penuh atas tim besutannya, ia berhak sepenuhnya mengotak-atik, untuk menukangi tim yang dipercayakan federasi untuk diracik oleh sang pelatih, tanpa pernah diintervensi dari pihak federasi. Bahkan seluruh kebutuhan tim dan pelatih semua didukung dan sudah penuhi oleh federasi. Namun sang arsitek jangan sampai melupakan hal sangat penting ini, sang pelatih juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi apa yang diinginkan pihak federasi. PSSI berhak meminta hasil dari target yang diberikan pada sang pelatih, sesuai apa yang diharapkan federasi dan kepuasan masyarakat. Namun semenjak kekalahan dari China, yang justru berujung memberi pernyataan bahwa Sintayong justru menyalahkan pemain yang ia pilih sendiri, padahal para pemain menjalankan tugas sesuai dengan strategi sang pelatih. Namun kekalahan tersebut justru dilimpahkan pada sang pemain, padahal kalau mau adil dan fair, ia bermain mengikuti strategi yang diinginkan pelatih. Semenjak itulah, PSSI mulai merasa kecewa atas semua yang sudah dicukupi federasi. Namun hak federasi dianggap tidak terpenuhi dan tidak sesuai harapan serta ekspektasi. Keputusan mengganti pelatih yang lebih berkualitas, dengan pertimbangan matang, timnas Indonesia di masa mendatang, lebih berpotensi mendapat lebih banyak harapan, selain mencari pelatih yang lebih berkualitas dan profesional, dengan menggunakan pelatih asal Belanda. Menurut PSSI langkah itu dianggap lebih efisien, serta berpotensi dapat semakin meyakinkan dan menarik minat para pemain keturunan Grade A, untuk berkarir internasional demi membela tanah leluhurnya Indonesia. Pertimbangan tersebut, sudah difikirkan secara mendetail dengan matang, potensi serta harapan timnas Indonesia di masa mendatang,
akan menciptakan gebrakan baru di era kepelatihan pengganti Sintayong, tentu dengan kenaikan pamor serta kualitas timnas Indonesia, dengan pamor timnas Indonesia yang dilatih dengan legenda timnas Belanda, yang juga saling memahami bahasa serta filosofi sepak bola di mana mereka dibesarkan. Langkah besar tersebut diharap dapat semakin meningkatkan keinginan para pemain keturunan untuk ikut berkontribusi. Hal itu sekaligus meningkatkan pamor timnas Indonesia agar semakin mengguncang media dunia. Dengan pertimbangan detail itu semua, PSSI lebih memiliki harapan yang lebih luas, agar di masa mendatang, timnas Indonesia semakin disegani oleh semua lawannya di kawasan Asia, sekaligus bertujuan untuk menjadi negara ASEAN yang dapat konsisten masuk ke Piala Dunia. Lantas, bagaimana menurut Anda, keputusan tepatkah PSSI mengganti Sintayong dengan pelatih asal Belanda? Silahkan beri pendapat pribadi Anda, sesuai dengan kapasitas pengetahuan dalam dunia sepak bola. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.